Halo, kami dari kelompok 1, saya Farisa, saya Jessica, saya Dri, saya Dirham, saya Nurani. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Indonesia. Sebelum penjajahan, Indonesia merupakan sebuah kepulauan atau sebuah tempat yang dinamakan Nusantara dan masih menggunakan konsep pemerintahan kerajaan. Di mana di setiap wilayah Indonesia memiliki kerajaan mereka sendiri. Contoh kerajaannya adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kutai. Indonesia dikenal karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan sumber daya manusia yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis. Letak geografis mempengaruhi sumber daya manusia. Misalnya di daerah pegunungan, mata pencaharian mereka adalah petani, di pesisir pantai mata pencahariannya adalah nelayan, dan sebagainya. Terlepas dari keindahan Indonesia dan kebudayaan yang beragam, hal itu dapat menarik bangsa luar untuk menjajah Indonesia seperti bangsa Eropa, Belanda, dan Jepang. Dalam masa penjajahan itu muncul berbagai macam perubahan dari yang positif sampai negatif. Tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dan merugikan masyarakat, sehingga untuk mencapai kemerdekaan masyarakat Indonesia harus melakukan pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Ayo simak baik-baik ya. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Sebelum adanya pergerakan nasional, terdapat Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda Indonesia yang merasa sangat dirugikan karena penjajahan, mereka berkumpul dan melakukan Kongres Pemuda. Setelah adanya Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda bersatu dan melakukan pergerakan nasional. Beberapa organisasi pergerakan nasional antara lain adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indische Party. Setelah pergerakan nasional, para pemuda golongan tua mulai sadar akan arti penting kemerdekaan. Maka disusunlah organisasi BPUPKI dan PPKI. Tetapi para pemuda golongan muda tidak setuju akan hal itu. Mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan sendiri karena mereka mengira organisasi BPUPKI adalah organisasi yang dibuat Jepang. Dan mereka tidak mau kalau suatu saat nanti Jepang akan mengklaim bahwa mereka yang membuat Indonesia merdeka. Karena hal itu, mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk mendesak mereka dan memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini disebut peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 18 Agustus 1945. Satu hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno membacakan proklamasi untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah melihat sejarah Indonesia dalam meraih kemerdekaan, maka kita menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah satu hal yang mudah untuk disaring. Perlu adanya pengorbanan dan proses yang sangat amat panjang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka untuk terus menjaga kemerdekaan negara Republik Indonesia perlu adanya persatuan dan kesatuan. Kalian tahu tidak,
apa arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Jadi, arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan perjuangan dalam membangun bangsa Indonesia. Persatuan membuat kita saling melengkapi perbedaan satu sama lain. Jadi, bangsa Indonesia dapat dengan mudah mencapai kemajuan.